Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita kembali dapat berkumpul. Semua berkat rahmat dan karunia Allah yang begitu besar, itu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat kembali thalabul ilmi di sini via YouTube. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita menghantarkan kita kepada niat hati kita, semangat kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan penting dari kehidupan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan ridho. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan ridhonya sementara kita tidak punya upaya, ikhtiar, doa untuk senantiasa takarub kepada Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait permasalahan hutang piutang dalam pandangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi dainun, dalam keadaan masih memiliki hutang, falaisa summa dinarun wala dirhamun, maka tidak ada artinya dinar dan dirham untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kemudian walakinnaha, akan tetapi yang bisa melunasi hutang-hutang mereka di yaumil akhir nanti, walakinnahal hasanatu wasai'at, kebaikan dan keburukan. Jadi ya, kalau kita punya utang banyak, kita masih punya amal soleh, nanti amal soleh kita dikasihin ke orang yang kita utangin. Kita punya utang 1 juta masih fulan, pas ketemu di sana fulannya nggak redo, minta dituntut keadilan sama Allah, pahala kebaikan kita jadi milik si fulan. Kalau utangnya kita sama orang 10 orang, ya 10 kebaikan kita, 10 amal soleh kita dikasih ke si fulan, 10 orang fulan. Lah kalau banyak utangnya, bangkrut amal soleh kita. Nggak punya amal soleh, nggak bisa masuk surga. Nah itulah bahaya dari kita berhutang jika kita tidak membayar. Ya, maka syariat Islam mewajibkan bagi setiap orang yang memiliki hutang untuk melunasinya, untuk membayarnya. Jangan ada niat untuk tidak membayar, jangan ada niat untuk melalaikan, jangan ada niat ingin dianggap sedekah. Tetap diselesaikan. Selama kita masih hidup, kita punya hutang sama orang, sedikit maupun banyak, harus diselesaikan. Datang ke rumahnya, mohon maaf, ana belum bisa bayar utang antum karena masih banyak permasalahan ekonomi yang belum selesai, banyak urusan yang belum kelar, banyak pengeluaran rumah tangga yang tidak terbendung. Ya, dengan alasan yang sejujur-jujurnya kita ngomong sama orang yang memberikan hutang. Jangan diantepin, dibiarin sampai kita wafat, dipanggil sama Allah, nanti jadi masalah. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah pun menganggap orang-orang yang syahid kemudian masih meninggalkan hutang tidak dianggap syahid. Tidak dianggap syahid. Syahidnya itu menjadi batal ketika masih memiliki hutang. Nah, itulah begitu besarnya utang sehingga sampai orang yang tadinya syahid aja bisa nggak jadi syahid karena punya hutang. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu ya. Penting makanya bagi kita untuk senantiasa kalau bisa menghindari hutang. Selama kita masih bisa mengatasi ekonomi rumah tangga kita sendiri tanpa bantuan orang lain, kalau bisa nggak usah ngutang. Kalau bisa kita usaha sendiri bagaimana caranya agar terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
hari. Walaupun dalam syariat Islam boleh ngutang, mubah hukumnya, tetapi wajib bayarnya. Mubah hukumnya kalau ngutang, tapi wajib bayarnya. Ya syukur-syukur sih dilunasi, dianggap lunas, diikhlaskan oleh orang yang memberikan hutang. Kalau dianggap lunas, nggak ada masalah di akhirat. Tapi kalau nggak dianggap lunas, orang yang ngedumel, orang yang nggak redo, orangnya terus, wah bagaimana caranya supaya tuh orang bayar hutang-hutangnya, itu jadi masalah nanti di yaumil akhir. Jadi masalah. Sehebat apapun ibadah kita, tahajud kita, sholat duha kita, zikir kita, doa kita, munajat kita sama Allah, kalau masih berhutang sementara tidak ada niat kita untuk membayar, untuk melunasinya, maka tiada bisa menolong ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia, kecuali kita ada niat untuk melunasi hutang-hutang kita, ya. Utang adalah bagian kehidupan, namanya hidup ya, manusia pasti ada kekurangan, ada keperluan yang mendesak, sehingga berhutang sama tetangga, berhutang sama saudara, berhutang dengan kerabat, itu wajar, sah-sah aja, boleh-boleh aja, tetapi tetap harus diperhatikan planning, perencanaan agar bisa membayar hutang-hutang kita. Selama hutang itu tidak mengandung unsur riba, boleh, kecuali hutang riba haram, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Itulah sedikit materi kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya kita perhatikan utang-utang kita. Utang kita sama siapa aja, si fulan kita catat, kita ingetin berapa besarnya jumlahnya. Begitu ada rezeki lebih, bayar buru-buru sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita dipanggil Allah tanpa hutang, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di yaumil akhir. Di kubur kita nggak sengsara, di akhirat kita insya Allah bahagia. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.